nggak connect ke handphone saya ya. Kenapa ya? Sinyalnya ya? Yang mana itu? Ini kok nggak masuk tapi ke sini ya? Oh, oke. Mungkin apa sinyalnya ya? Apa wifi-nya ya? Yang ini kan sudah. Tapi nyala ya? Apakah Ibu Telkom? Ini saya pakai sendiri sih. Coba saya... Oh, nih baru masuk. Oke. Oh, udah ya. Yuk, mulai baca dari yang belakang dulu deh. Yuk. Biar kita ganti-gantian ya. Siapa yang paling belakang? Yuk, baca dulu. Udah bisa buka? Ya. Pengertian ya. Yes. Sekali lagi, sebelum komunikasi kita berlangsung dengan seseorang, ada baiknya kita tahu dulu siapa dia. Karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa gitu ya. Kalau seandainya tidak satu, lebih dari satu, kita juga bisa cari tahu ya mereka itu siapa dan bagaimana gitu ya. Misalnya nih, kalian diundang untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, berkhotbah ya. Boleh tanya sama yang mengundang, mereka itu jemaatnya bagaimana ya, kesehariannya, pekerjaannya, aktivitasnya apa, rata-rata usianya berapa gitu kan, supaya kita bisa tepat sasaran gitu ya, nggak salah-salah konten ibaratnya ya kan. Kita mau menyampaikan apa juga disesuaikan dengan yang mendengarkan. Nah itu akan sangat lebih baik gitu ya. Jadi bukannya kita kepo mau tahu mereka kayak gimana, bukan, tapi supaya lebih tepat sasaran aja gitu. Nah kita kalau mau bicara sama teman pun juga kita mesti sesuaikan loh. Teman kita si A, si B, si C kan lain-lain karakternya, benar nggak? Kepribadiannya kan lain-lain. Cara bicaranya juga disesuaikan dengan kepribadian satu-satu dari mereka itu. Ya, ada yang bilang begini, Bu, saya kan kalau gaya ngomong saya begini, ya orang harusnya tahu gaya ngomong saya begini, ya mereka harus terima. Sekarang zamannya bukan begitu lagi. Zamannya kita harus yang bisa beradaptasi dengan siapa aja. Ya, ketika kita bicara sama si A, si B, si C, kita harus adaptasi satu-satu gitu. Bukan kita merubah jati diri kita ya, bukan kita merubah gaya kita gitu, tapi kita menyesuaikan ya. Oke, lalu kita lihat ada beberapa formasi khalayak secara publik ya, dan maksudnya di khalayak umum gitu. Yuk kita lihat, siapa baca yuk. Next. Klik. Ya, terus nomor 2. Ya, di dalam masyarakat terdiri dari banyak kelompok masyarakat. Ya, ada yang namanya kelompok pengamat politik, gitu ya, kelompok pengamat ekonomi, ya, pengamat seni dan budaya misalnya. Ya, jadi banyak sekali tipe-tipe formasi yang terbentuk di dalam seluruh masyarakat kita, terutama di Indonesia ya. Nah, jadi kita mesti lihat bahwa ternyata
ada banyak orang yang sesuai minatnya, sesuai bidangnya, sesuai keahliannya, itu memiliki komunitasnya masing-masing, gitu ya. Yang nomor 2, kelompok kepuasan. Kelompok kepuasan ini memang betul-betul terbentuk karena mereka sama-sama misalnya menyukai bidang tertentu, gitu ya. Misalnya kelompok kuliner apa gitu ya. Jadi mereka tuh memang senang ngumpul di situ karena minatnya sama, hobinya sama gitu ya. Nah itu mereka akan sangat senang sekali berkumpul dengan komunitas tersebut gitu. Nomor 3, lanjut. Siapa lanjut? Ayo bergiliran aja. Ini baca di depan aja. Boleh, dari Bibi dulu, ya. Empat. Yes. Jadi ya pernah nggak kalian ikut-ikutan fans clubnya siapa gitu? Karena ngefans sama artis siapa gitu? Israel. Waktu dulu SMA gitu, pernah nggak? Ya, itu contoh daripada kelompok penggemar gitu ya. Ada kelompok penggemar bola, ya agak tim-tim bola atau siapa lah gitu ya. Nah, yang keempat, kelompok ini dipertahankan dan oleh kebiasaan dan loyalitas pada sumber media. Ya, misalnya nih, ini berhubungan dengan audiens medium ini berhubungan dengan pecinta media tertentu. Ya, misalnya kalau dulu anak-anak muda zaman saya, ketahuan tuanya ya. Nah, misalnya ya ada penggemar radio apa ya, radio di Jakarta maksudnya. Ya itu ada penggemar khusus. Jadi kalau lagi di mobil ya Prambors. Kalau lagi di mobil tuh pokoknya fanatik itu aja yang didengerin, gitu kan? Kalau nyetel radio pasti dengerinnya itu, nggak mau yang lain, gitu. Misalnya nonton TV, maunya nonton TV-nya yang itu aja. Ya, baca koran, maunya koran itu aja gitu. Nah, itu namanya audiens medium, ya. Pecinta media tertentu gitu, mau elektronik atau cetak, ya. Oke, lanjut aspek khalayak. Nah, ada tiga aspek yang perlu kita ketahui seorang komunikator mengenai khalayaknya, yakni ada sosiodemografik, psikologis, dan karakteristik perilaku khalayak. Nah, tiga aspek khalayak ini sangat penting kita perhatikan sebab ini akan lebih gampang kita cari tahu tentang siapa pendengar kita, siapa lawan bicara kita. Melalui hal-hal ini, jadi kita bisa tahu, kita bisa dapatkan data. Nah, kalau kalian pelajari ini, nanti kalau kalian mengerjakan skripsi, ini perlu cari data seperti ini juga, ya, tentang siapa yang mau diteliti. Ini sangat bagus caranya, gampang, ya. Coba kita lihat. Yang pertama, klik aspek sosiodemografik. Yuk baca sebelahnya, Dian. Lebih keras suaranya. Khalayak.
Populasi. Lanjut sebelah. Partai. TV kabel, Indovision, First Media. Oke, ya. Jadi dalam sosiodemografik kita bisa banyak mendapatkan data contoh jenis kelaminnya. Lebih banyak perempuan atau laki-laki ya di tempat ini, gitu ya. Terus usianya rata-rata berapa ya? Mayoritas lebih banyak yang tua atau anak-anak muda atau anak-anak kecil, gitu ya. Populasinya, ya misalnya di daerah sini di gereja ini ada berapa banyak jumlah jemaatnya, ya misalnya gitu. Lalu lokasi, rata-rata jemaat itu tinggal di daerah seperti apa ya? Apa di daerah yang di kota semua atau pencar-pencar ya? Nah kita juga perlu cari tahu lokasi, terus pendidikan. Pendidikan rata-rata mayoritas apa pendidikan mereka? Banyak yang sekolah tinggi nggak? Atau ada yang nggak sekolah juga? Ya. Lalu misalnya bahasa, mereka semua mengerti bahasa Indonesia nggak? Ya. Atau mereka masih banyak yang pakai bahasa daerah masing-masing? Karena susah loh kalau di daerah-daerah tertentu yang ada orang-orang tuanya tuh belum semua bisa bahasa Indonesia. Ya kan? Anak-anak mudanya kalau di daerah banyak yang pergi merantau. Yang tinggal orang-orang tua dengan anak-anak kecil. Nah ini akan sulit bagi kita kalau mau menjangkau mereka, kita harus mempelajari bahasa setempat, gitu kan? Nah misalnya kalian mau nanti penginjilan Kalimantan, terus misalnya ke mana agak jauh-jauh, tapi yang agak ke pelosoknya gitu, ya. Nah hal-hal ini nih kalian perlu cari tahu loh. Sebelum kalian pergi, ya, sebelum kalian ada di sana melayani. Ini sudah harus dikuasai. Kalau perlu kalian belajar dulu beberapa kata-kata kalimat dalam bahasa lokal misalnya. Supaya apa? Supaya kalian cepat diterima oleh mereka. Supaya kalian cepat disambut baik oleh mereka gitu ya. Nah jadi ini sangat penting data-data seperti ini. Ya lalu misalnya pekerjaan mereka, ideologi mereka, agamanya apa, semua mayoritas Kristen atau Muslim atau apa, ya. Lalu ada juga yang masih agamanya tuh kayak kepercayaan, ya. Misalnya kan ya yang menyembah nenek moyang, leluhur, apalah begitu ya. Orang-orang tua kan masih banyak begitu. Lalu misalnya kayak di Pulau Jawa aja, ya masih ada tuh yang kayak pernah dengar istilah kejawen, ya. Nah kejawen itu seperti dibilang agama tapi bukan ya, tapi kepercayaan. Masih ada ritual-ritualnya gitu. Nah, ini akan memang lebih sulit kita masuk ke sana menginjil kalau mereka masih punya kepercayaan yang sangat kental bagi mereka. Mungkin tiap daerah juga begitu ya. Misalnya di Bali aja. Di Bali walaupun sudah kota besar, tapi kepercayaannya itu luar biasa loh. Ya. Menginjil di Bali itu sama orang lokal Bali asli itu tidak gampang. Kenapa? Karena mereka sudah kuat banget ya, kepercayaannya, adat istiadatnya itu udah kuat banget gitu.
Nah, ini mesti dipikirkan gimana bisa menginjil ke daerah-daerah yang memang kuat seperti itu. Nah, para misionaris itu sudah terlatih, ya. Kalau ada mereka diutus ke tempat-tempat yang sangat sulit begitu, itu minimal 1 tahun sebelumnya mereka sudah kuasai semuanya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, kepercayaan apa semua mereka sudah kuasai, ya. Sehingga kalau mereka terjun di sana, mereka seolah-olah tidak menjadi asing lagi. Ya, walaupun memang mukanya asing, termasuk pendatang baru gitu, tetapi mereka sudah bisa berbahasa seperti bahasa di sana. Mereka sudah tahu lokasinya, survei dulu gitu kan. Mereka sudah tahu tempat tinggalnya di mana. Jadi mereka supaya cepat masuk dan diterima oleh orang lokal gitu. Nah, kita pun juga makanya perlu ini dapatkan data seperti ini, sangat penting banget ya. Nah, kalian kalau mau melakukan penelitian ya, mau melakukan pelayanan, penginjilan ya. Nah, ini nih sangat penting sekali. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi adalah aspek sosiodemografik, itu ingat-ingat aja kayak biodata kita. Ya, kayak data-data pribadi kita gitu. Nah, sekarang secara psikis apa yang mesti diketahui? Yuk, selanjutnya. Ya, misalnya kita pergi ke daerah Kalimantan atau Madura, itu biasanya dilatar belakangi oleh perang suku, gitu ya. Sehingga hati-hati kalau kita pergi ke daerah-daerah seperti itu, ya mesti kita pelajari background apa mereka yang pernah terjadi pada mereka. Sehingga kalau kita menyentuh atau sedikit berbicara ke topik seperti itu, hati-hati, bahaya ya, bisa menyinggung perasaan mereka gitu ya. Secara psikis mereka mungkin pernah trauma dengan perang-perang tersebut. Di Ambon juga pernah ya, dulu yang sampai banyak yang meninggal ya karena perang suku kan. Nah, jadi ini kita mesti lihat beberapa tempat jika ada misalnya faktor psikis yang mereka saat ini masih rasakan, ya ada trauma, ada kekecewaan, ya ada ketakutan apa gitu ya. Nah, ini mesti hati-hati bagaimana caranya kita bisa melayani mereka seperti itu. Dulu kami pernah satu tim itu melayani waktu tsunami di Aceh ya. Terus di mana itu yang dulu tuh kita melayani anak-anak gitu. Anak-anak korban pasca tsunami, banyak yang orang tuanya meninggal, banyak yang orang tuanya hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Nah, anak-anak itu sendiri dikumpulkan di suatu tempat penampungan anak-anak semua gitu ya. Nah, itu yang orang tuanya udah pada nggak tahu kemana. Banyak yang masih usia balita, aduh kasihan banget ya. Dan mereka itu kasihannya apa? Rindu orang tuanya gitu kan. Rindu papa mamanya tuh udah nggak tahu kemana. Itu benar-benar trauma yang berat karena satu trauma karena tsunami-nya, dua mereka rindu sama orang tuanya. Nah, ini melayani mereka yang seperti ini nih nggak gampang ya. Nah, tapi kan mereka butuh perhatian, mereka butuh dilayani ya. Nah, bagaimana caranya kalian itu bisa melayani anak-anak yang mengalami trauma, yang mengalami hal-hal demikian? Kita mesti pelajari dulu. Kita mesti membekali diri kita dulu. Oh, pelayanan kepada orang-orang yang trauma itu harus bagaimana ya, pakai konseling dan lain sebagainya. Kita mesti belajar dulu sebelum pergi ke sana gitu kan. Nah, itu penting banget ya. Nah, karena itu mesti tahu nih, kita hal-hal kayak gini kita mesti tahu dulu. Oke, yang ketiga, aspek karakteristik perilaku kalayak. Tentang perilaku, tentang keseharian, kebiasaan sehari-hari. Coba baca.
Apa saja? Yes. Ya. Lalu tentang karakteristik perilaku, tentang karakter, tentang perilaku, ya kebiasaan mereka sehari-hari. Misalnya nih, ya di daerah tertentu lebih banyak mereka misalnya yang berdagang di pasar, gitu ya. Nah, keseharian mereka namanya juga berdagang di pasar, beda dengan orang yang kerja kantoran kan, ya. Dari cara komunikasinya aja juga pasti beda, dari pikirannya juga pasti beda gitu, ya. Sehingga kita mesti membedakan ngomong sama orang yang biasa di pasar tiap hari atau dengan orang yang ngantor tiap hari gitu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kebiasaan orang-orang yang suka ada di pasar itu ngomongnya kan kayak blak-blakan aja, terus terang gitu ya. Ya, jadi norma sopan santunnya tidak terlalu gitu, lebih santai ya. Kalau orang yang kantoran berpendidikan tinggi kan berarti ngomongnya harus lebih formal gitu ya, harus lebih menekankan ya sopan santun dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kita mesti bedakan ya, bagaimana sebaiknya kita menghadapi mereka. Oke, nah data-data di atas tadi baik sosiodemografik, itu yang biodata, atau tentang psikisnya, ya tentang kejiwaannya, atau tentang perilaku karakter setiap harinya bagaimana, gimana cara dapetin data-data ini? Ya, nah ini ada beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mengetahui data-data di atas. Satu, survei. Kalau survei berarti kita datang langsung ke lokasi jauh sebelum kita mau bikin sesuatu di sana, ya. Jadi bawa tim, ya nggak usah terlalu banyak juga, langsung datang ke lokasi, lihat seperti apa medan perangnya. Ya, jadi kita mesti lihat, oh kira-kira ini tempatnya agak di pinggiran, dekat laut misalnya, atau dekat kota atau apa, ya. Terus cuma memang ini akan perlu budget, ya kan? Ada dana khusus buat tim survei. Supaya apa? Supaya mereka tuh cari data seakurat mungkin tentang 3 hal di atas tadi. Gitu. Nah, lalu yang kedua data statistik. Kalau data statistik yang perlu kita dekati adalah orang-orang pemerintahan setempat. Ya, camat, lurah, RT, RW misalnya. Supaya apa? Kita bisa langsung dapat data. Oh, berapa banyak penduduk di sini ya? Berapa banyak yang wanita, yang pria, anak-anak, dewasa gitu kan? Agamanya apa, pekerjaannya apa? Sebenarnya pasti sudah ada catatan semua di kantor pemerintahan. Ya. Tapi itu kan secara umum gitu. Kalau mau lebih akurat lagi, datangnya satu-satu. RT-nya, RW-nya gitu. Lihat lokasi RT-nya seperti apa, penduduknya seperti apa, ya. Nah, data statistik ini sudah pasti lebih cepat kita dapat data. Karena langsung brek semua dapat. Tetapi memang kita harus minta yang terkini gitu. Ya, takutnya mereka update-nya sudah terakhir tulis data itu dari tahun lalu, tahun kapan gitu ya. Pokoknya kita minta data yang terkini, terupdate. Nah, yang ketiga wawancara. Wawancara itu berarti kita mesti datang ke satu-satu orang yang kita anggap penting. Gitu, ya. Kita pilih di lokasi ini siapa ya tokohnya yang paling penting kita cari tahu. Ya, di tempat kota tertentu dan lain sebagainya. Cari tahu dulu nih tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, ya dan lain sebagainya. Nanti kalau seandainya kalian semester akhir ya biasanya ya, mau PPL, nah itu nanti alami sendiri. Ya ini hal-hal kayak begini nih penting banget, mesti kita cari tahu dulu, ya. Oke, nah dengan melakukan pengumpulan data melalui cara-cara di atas, maka kita akan mengetahui satu latar belakangnya seperti apa, ya.
terus data-datanya tadi, sehingga kita dapat menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ya. Sasaran dan tujuan, lalu teknik atau strategi apa yang dipakai kita bisa mempengaruhi mereka, ya. Kita juga bisa menentukan budget dulu, ya. Lalu kita bisa menentukan waktunya, berapa tenaga yang dibutuhkan, ya, media apa yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan isi pesan kita di sana, ya. Lalu kegiatannya apa saja, gitu kan? Jadi dari kita dapatkan data dulu, lalu survei-survei dan lain sebagainya, baru kita rencanakan yang matang, ya. Mau bagaimana? Nah, ini akan sangat membantu kita. Oke. Baca selanjutnya, next. Dalam praktik. Ayo baca. Tidaklah sederhana. Kalayak. Ya. Kalau dalam kelas komunikasi, kalian mesti belajar baca sesuatu dengan baik dan benar. Ya. Ini namanya kelas komunikasi, ya. Ayo belajar baca sesuai dengan tanda baca, sesuai dengan isi kalimatnya, diatur dengan nada atau tempo atau penekanan yang baik. Kalian pernah dengar nggak kalau seorang host berita lagi ngomong kayak gimana? Ya. Nah, ini coba ya, kalian kalau baca di kelas komunikasi harus seperti itu. Ya. Contoh, dalam praktik, penerapan konsep di atas sebenarnya tidaklah sederhana dan pada akhirnya dapat menimbulkan banyak pertimbangan. Harus gitu dong coba, ya. Ini namanya juga kelas komunikasi, ya. Jangan baca biasa-biasa aja dong, ya. Harus coba ada nadanya gitu, ya. Terus tanda bacanya kalau titik ya titik, jangan nyambung gitu, ya. Oke. Siapa coba sebelahnya deh, sebelahnya. Ayo, coba. Bisa nggak? Temponya pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak usah terlalu cepat. Ya, masih yang ini dulu, coba ulang. Dalam praktek, ayo Pace. Sederhana dan titik, banyak pertimbangan, titik. Nah, titiknya nggak usah disebut, maksudnya tapi berhenti dulu. Terus? Klaus aja. Beberapa kelemahan untuk membedakan hilang kah? Ya. Mau ulang? Yo, boleh, silakan.
Klaus. Keikutsertaan. Populasi. Khalayak TV tertentu. Demografik. Udah cukup. Yes. Nah, coba lanjut depannya. Kedua. Ayo, coba pakai itu pengaturan suaranya. Ini saya pencet nih remote-nya pengaturan suara nih. Ayo. Pelan-pelan aja. Kedua, terdapat khalayak yang benar-benar menerima hal-hal yang ditawarkan dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, mesti gitu, coba. Oke, ya. Tadi yang pertama, balik. Yang pertama, khalayak kita itu seluruh masyarakat Indonesia semua adalah khalayak dari media, ya. Jadi kita ini kan hidup di dalam era teknologi yang canggih, ya. Jadi semua media yang ada yang kita gunakan saat ini, kalian penggunanya adalah berarti khalayak media. Betul? Ya. Karena kita semua nggak mau menggunakan media-media yang ada di dalam kehidupan kita sekarang, kan? Mau tua, mau muda, semua yang menggunakan media berarti disebut khalayak. Yang kedua, terdapat khalayak yang benar-benar menerima hal-hal yang ditawarkan dari hal yang berbeda-beda. Misalnya begini, berapa banyak iklan dari televisi yang membuat kalian betul-betul beli produknya? Ada nggak? Berapa banyak iklan dari internet, dari sosial media, dari media online yang membuat kalian akhirnya beli dan pakai produknya? Ada? Banyak kan? Nah, biasanya yang suka beli online siapa? Banyak ya? Semua. Semua kan? Ya. Siapa yang sering klik masukkan keranjang gitu ya? Nah, berarti ya itu kalian seperti nomor 2 berarti betul-betul kayaknya menerima, meresapi ya, dan mengambil tawaran yang diambil dari media-media tersebut gitu kan. Nah, ketiga,
Jadi ada bagian utama dari media-media tuh yang benar-benar nyangkut di kepala kita. Ya, misalnya nih, mohon maaf saya sebutkan merek ya. Misalnya, kalau mie instan pasti yang terpikir ke pikiran kalian apa? Kalau Sarimi kurang elit ya. Iya. Oh. Ya. Pasti udah nyangkut beberapa merek kan? Nah, jadi memang ternyata isi pesan dari media itu, ya, dengarkan. Isi pesan dari media itu sangat mempengaruhi semua yang melihat, mendengar dan membaca gitu. Ya. Sehingga itu akan seperti terserap di otak kita dan terbayang-bayang seperti kayaknya ada yang menstimulasi otak kita untuk mau beli gitu. Ya. Nah, itulah the power of media. Ya. Jadi ternyata media itu luar biasa membuat ada kelompok-kelompok tersendiri dalam masyarakat. Misalnya, ada yang mencintai produk Indomie, ada tadi yang mie sedap gitu kan. Ada lagi apalah. Itu jadi membuat ada kelompok-kelompok tersendiri gitu. Kelompok-kelompok baru, betul. Ya. Nah, jadi memang itu sangat berkaitan erat gitu dengan pembaca, pemirsa dan lain sebagainya, ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan tadi sampai di sekarang khalayak sebagai massa, ya. Yuk, next baca. Suara ya, suara diatur, suara. Khalayak sebagai massa. Massa adalah khalayak dalam jumlah yang sangat besar, melebihi kelompok, kerumunan atau publik. Para anggota massa tersebar luas dan biasa tidak saling mengenal satu sama lain. Kurangin temponya kurangin. Jangan lari-lari ya. Dan identitas diri, serta tidak mampu bergerak serentak dan terorganisasi untuk mencapai tujuan. Jadi, massa tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi disetir untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Massa tidak memiliki keberadaan eksistensi yang berlanjut kecuali mereka ingin memperoleh perhatian atau ingin memanipulasi orang sebanyak mungkin secara terus-menerus. Ini intermezzo dulu ya. Kalian pernah nggak di TV lihat Najwa Shihab? Pernah lihat Rosi Silalahi? Coba perhatikan cara bicaranya. Perhatikan cara ngomongnya kalau membawakan suatu acara gitu ya. Itu bagus banget loh. Ya. Jadi kalian bisa tampil sebagai public speaker tuh yang contoh-contoh yang baik begitu. Gitu. Ya, kalau ngomong tuh jadinya enak didengarnya. Ya, latihan ya seperti itu ya. Nah, oke. Jadi berapa banyak media massa yang beredar dalam kehidupan kita sehari-hari kan banyak banget ya. Media massa itu kan ada media massa elektronik, cetak ya. Jadi kalau elektronik itu semua yang ada di internet, semua media-media yang sosial, media pribadi kita ya, semua website juga termasuk ya, semua. Lalu cetak itu koran, TV, tabloid, semua itu media cetak, media massa cetak. Nah, jadi semua masyarakat yang ada, masyarakat yang menggunakan media itu seolah-olah ini pikiran kita ini disetir loh oleh media. Misalnya nih, hari-hari ini semua masyarakat Indonesia nih lagi benar-benar mikirin si Sambo. Iya. Kenapa? Ini kan lagi mulai proses pengadilan kan? Semua jadi penasaran, ya. Nah, gimana ini prosesnya terjadinya sampai nanti kan penasaran hukumannya gimana ya? Gitu ya. Nah, terus nanti abis Sambo nanti ada lagi berita apa lagi? Lesti Kejora. Ya, Lesti dan Bilar cabut
ini BAP ya ilah. Ya netizen semuanya ngamuk gitu kan. Kenapa dicabut gitu ya kan. Nah ada yang saya lucu-lucu juga yang ngeliat ini komen-komen masyarakat ya. Wah tadinya kita ngefans sama Lesti gara-gara cabut nggak udah ilfil sama Lesti gitu ya. Ya tadinya kita jadi siap membela Lesti sekarang gara-gara nyabut BAP males banget sekarang gitu ya. Nah itu apa yang beredar berita-berita di media itu seolah-olah tuh mengatur pikiran kita ini loh. Hari ini kita berpikir tentang apa. Jadi lain-lain terus nih, sesuai dengan berita-berita yang disampaikan oleh media, betul nggak? Ya. Nah itu berarti kita ini sebagai khalayak massa, ya. Oke, sekarang lanjut sebagai kelompok sosial. Next. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Nggak usah ngebut. JW mendefinisikan publik sebagai kelompok orang-orang secara politis dan terwujud sebagai unit sosial melalui pengakuan bersama atas masalah bersama Yang perlu ditanggulangi. kelompok semacam ini memerlukan berbagai sarana komunikasi, baik pengembangan dan kesinambungan. Yes. Ya. Membaca yang sukses itu bukan hanya langsung supaya cepat selesai. Ya. Tapi benar-benar dimengerti arti dari setiap katanya gitu loh. Ya. Nah, jadi kita mesti pelan-pelan ya dilihat beritanya seperti apa. Oke. Dewey mendefinisikan publik itu sebagai orang-orang yang terbentuk secara politis melalui kehidupan sosial. Ya. Di Indonesia itu masih erat dengan misalnya masyarakat kalangan atas, masyarakat kalangan menengah, masyarakat kalangan bawah gitu ya. Nah, kenapa bisa ada terbentuk seperti itu? Memang sesuai dengan kehidupannya, kehidupan sosialnya. Misalnya nih, para pejabat, para petinggi-petinggi, memang kan mereka kehidupan sosialnya ngumpulnya sama itu aja kan. Jarang bersosialisasi dengan yang langsung ke bawah. Tetapi saya salut juga dengan Presiden Jokowi ya. Nah, dia mau apa istilahnya? Ya, merakyat betul. Jadi walaupun dia presiden, dia belusuan kemana-mana gitu ya. Nah, tidak semua bisa seperti itu para jajaran kalangan atas kita, ya. Nah, kalau yang kalangan bawah juga sebenarnya sih bukannya mereka nggak mau bergaul dengan kalangan atas atau menengah ya, tapi mungkin kesempatannya nggak ada, karena mungkin ya mereka nggak diizinkan gitu loh, ya kan, susah menjangkau kalangan atas gitu. Nah, sehingga memang dalam masyarakat kita terbentuklah kelompok-kelompok seperti itu. Ada kelompok bawahan, kelompok yang atas, kelompok elit gitu kan. Nah, itu terbentuk dengan sendirinya gitu. Nah, berarti sesuai dengan kehidupan sosial masing-masing, disitulah kita dikelompokkan. Ya. Mungkin itu yang beredar di masyarakat, tapi kalau saya mau di kelas ini tidak ada pengelompokan seperti itu. Ya. Siapapun kita, berasal dari mana kalangan kita semua sudah disatukan di sini. Ya. Nah, jadi tolong please kalian jangan singgung-singgung tentang background masing-masing. Karena di sini kita jati dirinya sudah ada kelompok tersendiri, kelompok pengikut Kristus, ya. Nah. Ya. Kita di sini berarti sudah menjadi satu kelompok kelas ini, gitu ya. Jadi jangan lagi pakai jati diri masing-masing ibaratnya, ya. Mesti membaur semua di sini ya, satu keluarga baru ya. Oke, sekarang khalayak sebagai pasar. Next. Kebalik.
halayak. Heeh. Produk, sorry. Ayo. Produk media merupakan komoditi atau jasa yang ditawarkan untuk dijual kepada kumpulan konsumen tertentu yang dapat potensial dan saling bersaing dengan produk-produk di media lainnya. Khalayak sebagai pasar berarti sekumpulan calon konsumen dengan profil sosial ekonomi tertentu dan menjadi sasaran suatu media atau pesan di mana mereka adalah sebagai sumber pendapatan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah selera Halayak. Ya. Oke, semua kita yang pernah membeli dan memakai produk-produk yang beredar di sekitar kita, itu berarti kalian layak sebagai pasar. Customer, gitu kan? Konsumen, ya. Nah, kita sehari-hari aja pakai berapa produk? Dari mulai alat mandi, ya kan? Dari mulai pakaian, sepatu, semua ini ada dalam di tubuh kita ini semua kan produk, ya kan? Nah, berarti ini kita pangsa pasar. Ya. Nah, kita ini halayak sebagai market target marketnya mereka. Gitu ya. Jadi, itulah yang ada di kehidupan kita. Yuk, lanjut lagi. Sekarang pengaruhnya apa sih? Oke, langsung next. Kita lihat satu persatu ya, apa aja. Ya, tunggu, stop dulu. Tunggu, stop dulu. Sabar ya, sabar. Oke, saya langsung jelasin dulu. Kritik dan penggemar. Ini ibaratnya ada kelompok yang namanya itu netizen. Ya enggak? Jadi segala berita-berita yang beredar di media atau apapun yang kita lihat, kita dengar, kita tonton di media, itu langsung menimbulkan reaksi, langsung menimbulkan respon-respon dari pemirsanya masing-masing, betul nggak? Ya kan? Karena itulah ada itu yang namanya netizen itu. Ya, kita nggak bisa mengatur apa yang mereka akan berikan pada sebagai reaksinya gitu. Kita nggak bisa membatasi, kita nggak bisa melarang, ya. Mereka akan berpendapat sesuai dengan isi hatinya masing-masing gitu kan, sesuai dengan pikirannya masing-masing. Walaupun sebenarnya itu negatif, walaupun sebenarnya itu merugikan oknum-oknum yang sedang diberitakan gitu kan. Tapi kita nggak bisa melarang mereka, ini hak bebas, gitu, ya. Jadi mau kritik, mau kita kasih komen baik, bagus, ya itu haknya pemirsa, gitu kan. Haknya yang melihat dan mendengar berita tersebut. Karena itu namanya ada pro dan kontra, gitu ya. Ada yang pro sama kita, ada yang kontra sama kita. Ya itu kita nggak bisa atur, kita nggak bisa buat-buat. Kecuali memang kita sedang mengejar
rating publik kita gitu. Ya, ada tokoh-tokoh politik, ya, artis dan lain sebagainya. Itu sengaja menciptakan image untuk mereka masing-masing dengan menciptakan rating yang baik terus gitu. Itu ada yang sengaja diciptakan seperti itu. Jadi mereka sengaja menggunakan media-media tertentu, mereka pilih media tertentu yang pro sama mereka, sehingga nanti mereka kasih berita, kasih konten yang positif-positif semua. Itu untuk menaikkan rating mereka yang baik. Ya, apalagi kalau di dunia politik, wah itu persaingannya kan sangat ketat ya. Coba nanti tahun depan mulai sampai 2 tahun lagi pasti ramai banget itu ya di negara kita. Ya, saling bersaing menaikkan rating positif masing-masing. Ya, partai ini, calon ini gitu kan. Pokoknya gimana caranya supaya suaranya naik terus gitu. Ya enggak? Ya. Nah, ini ya memang mau nggak mau ada terjadi. Kita sebagai masyarakat itu seolah-olah itu gimana ya? Bukannya disetir tetapi kok kayaknya keikutan gitu loh. Keikutan dengan media yang ada ya. Karena itu wajar-wajar aja, ada kritik, ada penggemar, wajar-wajar aja. Kita nggak bisa membatasi mereka, ya. Oke, nomor 2 baca lagi. Oke. Kalian pernah dengar yang namanya Badan Sensor Film Indonesia? Ya. Itu salah satu bentuk lembaga yang mempertanggungjawabkan semua yang ada di televisi gitu ya, atau di perfilman Indonesia, ya. Lalu ada juga kalau di televisi kan ada kode-kode tuh misalnya 13 tahun plus, ya, 17 tahun plus, gitu kan? Nah, itu maksudnya apa? Untuk apa? Untuk, bukan segmen, untuk memberitahu, sebenarnya ya, untuk mempertanggungjawabkan tontonan atau suatu pertunjukan yang ada di media, itu bisa disesuaikan dengan usianya. Supaya apa? Kalau sudah ada petunjuk seperti itu, diharapkan ya memang diperuntukkan kepada yang usianya tertera di situ kan? Sehingga itulah bentuk tanggung jawab dari pemerintah gitu loh. Seandainya udah dikasih tahu 17 plus, tapi tetap ditonton oleh anak-anak kecil, tetapi berarti yang salah itu bukan lagi yang di medianya gitu loh, bukan salah lagi yang di lembaga yang ininya gitu, tapi udah kesalahan dari publiknya, ya, karena mereka sudah dikasih sign seperti itu, sudah dikasih tanda seperti itu, kalau tetap ditonton, tetap dikonsumsi, ya, nanti tanggung resikonya sendiri, gitu kan? Nah, jadi itu bentuk-bentuk lembaga pertanggungjawaban dari lembaga, ya, untuk masalah media. Oke. Lalu yang ketiga, next, siapa lagi? Pasar. Empat, langsung. Bentuk tradisional bagi nelayan sebagai umpan balik atau feedback respon mereka terhadap sesuatu adalah surat kabar redaksi dan hubungan telepon ke stasiun radio atau TV. Tetapi dalam media skala besar terkadang diragukan apakah tanggapan yang diberikan itu merupakan keinginan khalayak atau hanya sebagai informasi bagi media tersebut. Ya, jadi yang ketiga ya, masyarakat itu bebas menggunakan atau melihat
memilih ya menggunakan media apa, bebas ya. Tetapi ada baiknya kita bijak ya dalam memilih media ya. Sebab ada media-media tertentu yang kok kalau saya nilai kurang mengedukasi, kurang memberikan satu hal yang bermanfaat, kurang memberikan satu yang positif gitu ya. Nah, jadi kalian kan waktunya mungkin kita nggak banyak untuk media-media begituan ya. Jangan terlalu banyak browsing-browsing media-media yang ecek-ecek lah gitu. Ya, kita mesti pilih media yang oke lah, yang bertanggung jawab. Karena apa? Sekarang banyak berita hoax itu kan masuk ya. Sengaja ada yang memposting-posting itu sebenarnya baru prediksi, baru dugaan sementara, terus pendapat pribadi gitu kan. Itu kayak gitu-gitu tuh belum tentu benar ya. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak lihat-lihat sesuatu yang nggak jelas. Ya misalnya ini saya bukan fanatik tentang satu merek ya. Yang udah jelas-jelas aja lah. Contoh misalnya Kompas ya. TV One juga kadang begitu deh. Ya, Metro TV boleh ya. Ya jadi maksudnya yang udah jelas-jelas aja gitu loh. Ya, supaya kita nih nggak terombang-ambingkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang macam-macam. Ya. Oke, lalu umpan balik. Nah, sekarang ada media-media yang bisa kita langsung merespon secara langsung gitu. Kayak televisi kan sekarang suka dibikin kayak live show gitu ya, talk show live gitu ya. Nah, jadi bisa dibuka misalnya tanya jawab secara langsung ya. Tapi memang kalau TV agak sulit masuknya ya. Yang paling lebih mudah adalah radio. Gitu kan. Ada nomor online-nya kita bisa langsung komen. Misalnya El Sinta gitu ya. El Sinta itu kan berita-berita seputar berita-berita yang terjadi, terus lalu lintas gitu ya. Nah, kalau kita mau kasih komen, mau apa tanya, mau komplain juga ya. Kenapa jalan ini nggak ada polisinya, macet segala macam. Nah, itu bisa tuh. Tinggal telepon aja, ya kan? Lebih terbuka sekarang dengan media nih, sekarang udah lebih oke lah, ya. Jadi umpan balik dari masyarakat langsung itu lebih bisa terbuka. Oke, lanjut nomor 5. Yes, terus 6. Oke, nomor 6 ya, pemanfaatan citra media. Jadi terkadang salah satu media itu seperti kayaknya udah kelihatan citranya seperti apa. Misalnya ya, mohon maaf saya sebut merek lagi, misalnya Indosiar ya. Indosiar itu biasanya yang nonton siapa? Ya, kebanyakan wanita ya. Kebanyakan wanita, ibu-ibu gitu ya. Kenapa? Karena sinetronnya banyak, sinetronnya yang merakyat gitu kan. Kehidupan sehari-hari ya. Nah, terus sepertinya mohon maaf kalau saya lihat itu menengah ke bawah kalau Indosiar. Ya. Nah, jadi itu yang acara-acara yang ditayangkan itu yang untuk merakyat gitu loh. Ya. Dangdut ya. Terus ya kan sinetronnya seputar yang sehari-hari kan. Kayak yang cuma apa sih kalau sinetron pendek-pendek itu namanya apa? Bukan, maksudnya jenisnya kalau
bukan sinetron tapi apa ya kalau cuma selesai FTV ya. Nah, lebih banyak ke FTV gitu. Nah, jadi ada segmen tersendiri ya. Ada marketnya tersendiri itu. Terus kalau Metro TV khusus kepada lebih banyak mungkin mayoritas laki-laki ya. Bapak-bapak gitu ya yang pekerja gitu. Yang benar-benar kayaknya pengen lihat berita ya dan lain sebagainya. Nah, jadi pemanfaatan citra media itu maksudnya ternyata memang media itu sengaja membangun image-nya. Sengaja dia memang membangun ada konsep tertentu, memang dikhususkan kepada target market tertentu gitu. Ya. Jadi kita nggak boleh ngecilin Indosiar, kita nggak boleh menghina Indosiar. Biar gitu-gitu yang nonton banyak loh. Gitu kan? Biar kata ibaratnya menengah ke bawah, tapi justru itulah Indonesia. Iya kan? Indonesia banget tuh justru Indosiar gitu kan. Dia nggak ada acara yang berbau-bau ke barat-baratan atau apa, nggak ada. Ya tapi memang itulah target market mereka. Dan sebenarnya sukses loh. Sukses, ya kan? Menjangkau banyak rakyat Indonesia gitu. Nah, ya kalau misalnya Metro mungkin tidak sebanyak Indosiar loh marketnya, ya kan? Nah jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan ini jelek, itu bagus, ini jelek, nggak bisa. Karena mereka memang sudah punya segmennya masing-masing, ya. Nah dalam hal ini kita bisa melakukan penelitian banyak kenapa kok dari media ini kita banyak deh bisa melakukan penelitian ya. Tentang pangsa pasarnya, tentang medianya, ya, tentang dampaknya dalam kehidupan masyarakat, ya, dan lain sebagainya itu sangat luar biasa sekali bisa menjadikan suatu bahan penelitian, ya. Nah, jadi hari ini kita lihat ternyata halayak itu pendengar, pemirsa, audiens, penerima pesan kita, ya, itu luar biasa. Sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu komunikasi. Ya. Kalau kita lebih dekat sama mereka, kalau kita bisa lebih tahu mereka siapa, pasti kita akan lebih berhasil menyampaikan isi pesan kita pada mereka. Ya. Kenapa misalnya Indomie bisa buat jingle Indomie seleraku? Mereka tuh udah survei dari banyak provinsi di Indonesia loh. Mereka itu sudah ada suatu kayak research development tersendiri gitu. Ya, yang bisa benar-benar taste-nya, rasanya Indonesia itu disukai masyarakat Indonesia. Sehingga kayaknya mengalahkan mie yang lain gitu ya. Jadi kalau kita ngomong mie instan kayaknya udah paling oke lah Indomie misalnya gitu ya. Karena mereka tuh udah survei ini lidahnya orang Indonesia yang paling enak nih yang kayak begini gitu. Nah itulah yang diikutin oleh akhirnya merek-merek lain mencoba menyamakan. Tapi rasanya kok ya kalau saya ya. Kalau saya ya. Gitu. Nah, ini bukan fanatik ya. Bukan promosi ya, bukannya endorse ya. Gitu. Nah, jadi memang yang sudah beredar di televisi semua itu biasanya sudah melalui suatu research atau suatu penelitian, ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ini kok kenapa sih yang ini menayangkan yang kayak gini gitu. Kita nggak bisa komplain juga, ya. Semua itu memang sudah ada pertimbangannya, ya. Nah, jadi misalnya nih kalau kalian mau melakukan kegiatan apa, ya coba lakukan hal-hal seperti ini. Kalian punya misi mau kemana? Misi mau buat apa? Mau kemana? Bisnis. Hah? Bisnis? Ya. Waduh. Ini kan misalnya misi di kelas ini, sekali-sekali nanti mau bikin kayak mission trip mungkin. Ya. Nah. Mission trip ke itu kolong jembatan Tanah Abang.
Ya, yang jauhan dikit kemana gitu ya. Nah, kalian bisa bikin hal-hal seperti ini dulu. Cari datanya dulu, ya, survei dulu misalnya, ya, cari tahu kebutuhan mereka apa, ya kan? Yang mereka butuhkan tuh kegiatannya apa, lalu kegiatan rohaninya seperti apa, ya, pelayanan khususnya seperti apa, dan bantuannya juga apa yang diperlukan di sana, itu kalian mesti tahu dulu, ya. Terus ada misalnya perlu izin-izin nggak? Itu juga penting loh, ya. Kebiasaan hidup mereka sehari-hari gimana? Kalau kalian misalnya nih pelayanan di suku Baduy, ya. Suku Baduy itu kehidupannya sehari-hari itu seperti apa? Mereka nggak pakai listrik, ya, sikat gigi nggak boleh, ya, terus mesti pisah perempuan laki-laki, ya, terus jalannya ke sana itu mesti jalan kaki nanjak gitu ya, jangan pakai sepatu heels atau aduh yang kayak gini-gini pantofel gitu, rusak semua rusak, rusak deh pokoknya, ya. Nah, jadi kalau kalian pergi-pergi ke pelayanan ke daerah-daerah kayak begitu, ya, itu mesti siapkan baik-baik supaya kalian tuh siap gitu loh. Ya. Supaya siap mental juga. Ya enggak? Gimana caranya tidur di rumah panggung, rumah papan, ya, sederhana. Airnya mungkin kurang bersih gitu kan? Bisa jadi gitu. Ya, di salah satu jemaat saya baru ada pelayanan dari suku Asmat ya di Agats, Papua ya. Itu airnya tuh yang dipakai sehari-hari tuh air hujan. Mau mandi, mau minum, mau masak. Jadi mereka kayak ada toren gitu. Ya, buat penampungan air hujan. Tapi kalau misalnya habis ya mereka beli air. Cuma untuk yang sehari-harinya kan yang dikonsumsi supaya hemat kan itu dari air hujan. Jadi nggak tahu air hujannya bersih atau gimana. Ya aduh. Ya. Direbus dulu lah yang jelas. Ya, direbus dulu yang jelas supaya ya mati dulu kuman-kumannya. Ya. Jadi itu daerah-daerah tertentu tuh kita mesti tahu hal-hal yang kayak gitu tuh supaya kita nggak kaget. Saya pernah melayani di Mamasa, Mamuju, ya. Ada nggak yang dari situ? Ada nggak? Mamasa, Mamuju ada? Yang dari situ daerahnya? Itu air ininya, air tanahnya gitu, coklat warnanya. Ya. Jadi saya tuh mandi waktu nyampe pertama di sana tuh pertama kali ya. Saya mandi tuh ragu-ragu gitu, saya mandi apa enggak ya? Karena ngelihat air itu di hotel loh, di hotel. Ya, di penginapan, tapi penginapannya bukan yang berbintang-bintang lah, yang nggak ada di sana yang bintang-bintang tuh nggak ada. Jadi udah di tempat penginapan aja airnya masih seperti itu, gitu. Terus listriknya itu sering banget mati lampu. Jadi tidak merata gitu, pasokan listriknya tuh kurang ke sana, ya. Mesti siap genset. Tapi genset itu kan mahal ya. Tidak semua masyarakat tuh punya di setiap rumah. Tidak semua gereja juga punya, gitu. Satu kali pernah jadi ceritanya mau KKR, itu dari satu desa itu, satu kecamatan itu pokoknya datang semua ada ke situ. Tiba-tiba mau khotbah, habis pujian, listriknya mati. Dan itu lagi hujan lagi ya. Wah itu setengah mati loh mau KKR. Orangnya itu. Nggak, memang udah biasa begitu. Ya, jadi orang tuh udah sampai duduk sampai jauh-jauh gitu. Ini gimana ini caranya supaya suara saya kedengeran? Itu setengah mati banget loh. Saya udah siapin PowerPoint, khotbah segala macam gitu ya. Itu buyar semua. Tetapi ya kita harus tetap jalan dong, ya nggak?
Tapi memang kita mesti siap-siap dengan kondisi di daerah-daerah tuh yang kayak begitu-begitu mesti siap. Ya. Nah, jadi ada baiknya memang kita lihat dulu, survei dulu ya. Ada utusan dari sana yang foto-foto mungkin ini tempat ini seperti ini gitu. Penduduknya seperti apa sehingga nanti kalau kita kasih bantuan pun juga tepat sasaran. Ya, oke. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau sharing? Ada yang mau tanya? Ada yang pengalaman pelayanan di daerah yang susah gitu, ada nggak? Ayo cerita, ayo. Waktu itu Kemana? sebelum sini ada bapak membuka cabang baru perbatasan Riau Padang. Iya, perbatasannya itu bapak tim dari gereja satu mobil Grand Max, beberapa orang aja. Pokoknya ini mobil masuk ke dalam dari jalan besar itu kurang lebih 6-8 jam, dia cukup dalam. Dan di dalamnya itu benar-benar yang namanya signal nggak ada, jangan kan internet untuk telepon aja harus naik cari tempat yang tinggi. Jadi benar-benar nggak ada internet. Baru untuk lampu cuma hidup dari jam 8 sampai jam 7 sampai jam 10. Baru airnya karena kebetulan di sana penghasilannya sawit, jadi airnya itu bercoklat, berminyak lagi. Jadi itu antara apalagi pas masih sikat gigi itu aduh bingung banget. Gimana sikat gigi seperti itu? Di situ pelayanan kurang lebih selama seminggu. Puji Tuhan ya. Ya. Walaupun demikian, sekali-sekali kita tuh perlu loh pelayanan ke tempat-tempat seperti itu ya. Satu, untuk apa? Untuk melatih kita tuh benar-benar punya hati yang mau melayani Tuhan atau enggak. Menguji diri sendiri loh. Ya. Kenapa? Kita nih di perkotaan besar ini dengan segala fasilitas yang luar biasa, kayaknya biasa aja kalau mau melayani Tuhan kan. Coba kalau kalian pergi ke daerah-daerah kecil seperti itu. Ini hati mau melayaninya ini tetap berkobar-kobar enggak? Tetap menyala-nyala enggak? Dengan situasi kondisi seperti itu. Itu teruji loh. Ya. Dan yang kedua, kita tidak akan jadi seorang yang tinggi hati atau angkuh. Ya. Kebisaan kita, kemampuan kita, kalau di perkotaan itu udah umum lah, udah biasa lah. Tapi kalau di sana kita lihat perjuangan hamba-hamba Tuhan lokal, melayani jiwa-jiwa di sana, itu luar biasa loh perjuangannya. Ya. Itu saya yang pernah ke Mamuju dan Mamasa itu, saya pelayanan dari sisi yang wanitanya ya, WBI ya, kalau dari GBI ya. Jadi itu dikumpulkan semua satu provinsi lah ya, leader-leadernya gitu kan, ketua-ketua wilayahnya gitu ya, berkumpul semua. Itu mereka orang-orang yang sederhana loh, padahal sudah leader-leadernya. Ada yang turun gunung itu jalan kaki 1 hari 1 malam, benar-benar ibu-ibu loh ya. Terus saya tanya sama mereka, Bu, sehari-hari kerjanya apa? Coba, ada yang jadi tukang kuli batu, ada yang kerja di perkebunan coklat, ada yang penambang emas tapi dikali-kali ya. Bu, sehari berapa penghasilannya? Paling 10.000, 20.000. Ngangkat batu dari gunung itu kan ada proyek gitu ya. Itu mereka kuli panggulnya ibu-ibu loh. Mereka pendeta loh. Mereka hamba Tuhan loh, gembala loh. Kerjanya seperti itu. Coba. Sehari cuma 10.000, 20.000, ngangkat batu udah berat-berat seharian cuma segitu. Untuk apa? Supaya pelayanannya bisa jalan. Supaya gerejanya ini ada buat budget rutin sehari-harinya itu bisa jalan gitu loh. Mereka kerja keras seperti itu. Kita di kota nih enak banget gitu kan. Kita nih di kota tuh segala fasilitas ada.
Tapi coba lihat spirit mereka, semangat mereka yang di daerah seperti itu, kalah deh kita. Ya enggak? Coba kita kalau di posisi mereka, bisa terus melayani enggak? Coba, ya. Makanya kita sekali-sekali perlu pergi ke daerah-daerah seperti itu, kita biasalah lihat langsung gitu loh. Perjuangan mereka untuk melayani Tuhan itu, hebat. Ya, dan kita nih berarti kayaknya ke sana tuh kayaknya nggak ada apa-apanya deh. Mau kita sekolah tinggi, mau dokter, mau apa, kayaknya kalau ngeliat mereka kita tuh kayaknya nggak ada apa-apanya. Hebat, kan walaupun mereka nggak sekolah tinggi loh, walaupun mereka biasa-biasa aja, sederhana loh, tapi perjuangannya itu loh membela pekerjaan Tuhan. Ya, nah makanya sekali-sekali boleh kalian bikin kegiatan seperti itu, pergi ke tempat-tempat seperti itu, ya. Nah, supaya ini kita hatinya tergugah. Ayo melayani Tuhan sungguh-sungguh, on fire terus gitu ya. Supaya ini yang di akhir zaman ini perlu orang-orang yang kayak begini nih. Gitu, hamba-hamba Tuhan yang nggak cuma santai-santai menikmati fasilitas. Ya nggak? Ya, jangan disangka kita nih mudah loh di akhir zaman ini ya. Nah, menjangkau yang belum terjangkau gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Nanti Tuhan yang kasih pembinaan, tuntunan ya. Oke, ada lagi nggak? Yang lain? Yuk. Ini masih keterkaitan tentang pengembalaan di daerah. Itu memang benar banget tadi yang dikatakan Ibu bahwa pendeta di daerah, kalau pendeta di kota dia terjun ke daerah, belum tentu mereka bakal bisa hidup, bukan hidup ya, bertahan di dalam pelayanan. Karena tidak sedikit saya mendengar bahwa ada hamba Tuhan yang mereka melayani di daerah ketika malam hari, ketika mereka banyak masyarakat lagi tertidur, hamba Tuhan ini malah kabur dari pelayanan. Pulang. Ya, kabur. Dan mereka sedang dalam misi pengutusan kah atau apapun itu. Ini bukan karena mereka yang tidak bukan mereka yang kurang pengetahuan, mereka banyak pengetahuan, tetapi karena situasi dan kondisi di daerah, bisa jadi dari ekonomi, bisa jadi budaya dan sebagainya. Nah, saya mau sharing sedikit tentang hamba Tuhan yang saya kenal. Dia melayani di daerah saya. Dia salah satu tokoh perintis gereja di Sumatera Selatan. Dia, puji Tuhan, yang saya ketahui dia sudah membangun 5 gereja. Dan puji Tuhan 5 gereja tersebut itu di daerah semua. Jadi saya mendengar ceritanya dia, bagaimana sepak terjang dia di dunia pelayanan. Memang beda banget dengan hamba Tuhan yang saya lihat zaman sekarang. Karena di zaman dia yang namanya hujan badai demi melayani itu terabas. Zaman dulu itu motor belum tentu ada. Jadi alatnya itu hanya sepeda. Kalau nggak sepeda ya jalan kaki. Hujan badai diterabas. Penting pelayanan tetap jalan. Dan tidak hanya pendetanya, ternyata jemaatnya pun memiliki hal yang sama. Demi untuk beribadah. Ini dia cerita ada seorang kakek nenek udah umur 60-an, 50-an lah. Iya 60-an, kalau kakek-kakek kan 60-an ya. Nah, 60-an mereka mau gitu loh, terjang hujan badai dengan jarak tempuh itu sekitar 3 kilo kalau enggak 2 kilo. Itu berjalan hanya untuk beribadah. Kalau zaman sekarang ini untuk ibadah aja nih. Aduh, hujan nanti aja deh. Ambil malamnya. Aduh, hujan adalah minggu depan aja deh. Ini yang saya lihat. Atau kadang pendetanya pun ini bukan saya menjelekan ya Bu ya. Ini hanya pengamatan saya. Perbandingan
zaman sekarang, tapi tidak semua. Zaman sekarang juga banyak gitu. Nggak dulu, nggak sekarang, sampai sekarang juga masih ada begitu. Nggak, maksudnya masih ada yang suka milih-milih, gitu. Ya, Itu aku dengar ceritanya dia gimana hidup sebagai hamba Tuhan di daerah itu benar-benar nggak mudah. Karena dalam 1 minggu di zamannya dia 10.000 aja udah puji Tuhan. nah itu. 10.000 aja udah puji Tuhan banget. Terus makan sehari itu bisa makan nasi aja udah puji Tuhan banget. Sehari makan nasi. Itu cuma nasi loh, bukan lauk ya, tapi nasi. Itu udah puji Tuhan banget dia bilang. Karena dia pernah ada suatu momen gini. Dia ada anak 4 sama ayah sama istri. Berarti ada 6 orang. Mereka makan itu karena nggak ada nasi, nggak ada apa-apa, mancing, cuma dapat ikan 2, itu pun kecil, cuma seukuran 2 jari, diolah dan diolah itu dengan kuahnya banyak banget. Kuahnya banyak banget. Dan mereka cuma makan itu doang. Tetapi yang saya lihat sampai sekarang pelayanan mereka nggak pernah padam. Api pelayanan mereka nyampe sekarang sama sekali nggak pernah padam. Atas apapun yang terjadi itu, bahkan pernah satu kejadian gini. Bukan satu kejadian sih. Yang saya lihat itu sering sekali jemaat di daerah itu gini. Mereka kalau udah mulai merasa, oh aku mau ini, mereka bakal pindah ke kota. Jadi di daerah, kalau pelayanan di daerah, jemaatnya itu bakal pasang surut. Bahkan bisa jadi malah nggak ada sama sekali. Dan saya pernah mengalami dan melihat juga. Melayani hanya ayah, ibu, dan 2 orang anak. Itu kalau gereja itu udah berapa? Kalau nggak salah sekitaran 2 tahun. Kalau memang benar-benar dia bukan basic hamba Tuhan yang mau melayani dengan penuh sukacita atau benar-benar untuk melayani, dia bakal pindah sama lain. Ya. Karena ngapain melayani cuma keluarga doang gitu kan, di sebuah gereja melayani cuma keluarga doang. Nggak ada jemaat yang lain selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Buat apa coba? Tapi di situ saya melihat benar-benar pelayanannya dia, jiwa pelayanannya dia, jiwa perintisannya dia itu memang benar-benar kuat banget gitu loh. Dia memang benar-benar melayani buat Tuhan, bukan melayani buat manusia. Aku percaya bahwa akan ada saatnya jiwa-jiwa itu dipanggil ke sini. Ya. Dan saya melihat sendiri sekarang semuanya mulai satu persatu, jiwa-jiwa mulai datang dengan kesaksian-kesaksian yang cerita dari hamba Tuhan tersebut merasa terberkati gitu loh. Dan saya ingin menjadi seperti dia. Melayani itu bukan karena orang lain, tapi memang benar-benar melayani itu untuk Tuhan. Dimanapun ditempatkan, dimanapun itu situasinya bagaimanapun itu, ya tetap melayani. Ya. Karena tujuan kita hanya satu, tuntaskan amanat Kristus. Yang jelas kita itu mesti betul-betul intim dengan Tuhan. Ya. Kalau kita intim dengan Tuhan, ya akan siap segalanya. Ya. Siap mental, siap berkorban, ya, siap untuk terjun kepada hal-hal yang sulit. Itu gimana caranya, ya kan? Nah, jadi ada yang bilang begini, Bu, tapi kan Tuhan sudah memang pilih orang-orang yang tertentu untuk di daerah-daerah tertentu gitu. Ya. Misalnya kalau mereka seperti itu berarti memang Tuhan tahu orang-orang ini kuat untuk pergi ke sana. Tuhan sudah pilih ke orang-orang khusus. Jadi Bu, nggak semua orang harus
pergi ke daerah-daerah yang seperti itu. Itu sepertinya kayak kita mau lempar bola aja ya kan. Nah, siap atau tidak siap ya, memang ada pilihan Tuhan bagi kita masing-masing. Kita mau ditempatkan di mana, ada rencana Tuhan masing-masing untuk kita ya. Nah, tetapi memang siap sedia itu nggak ada salahnya, gitu ya. Kita mesti siapkan mental kita, mesti siapkan segala sesuatu dari kita, kemanapun Tuhan utus ya kita siap, gitu. Ya. Masalahnya, udah rela belum kalian meninggalkan fasilitas yang biasa kita pakai sehari-hari? Udah rela belum? Ya. Kalau seminggu aja rela ya? Kalau lebih dari seminggu? Nah, itu ya. Ya, kalian bergumul dari sekarang, entah kalian Tuhan pakai nanti bagaimana dan kemana, ya bergumullah dari sekarang ya. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Cukup? Ya, udah mau makan siang ya? Oke, kita lanjut minggu depan ya. Siapa mau berdoa? Ayo doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih, kami sangat bersyukur karena penyertaan-Mu sangat nyata dalam kehidupan kami. Amin. Kami sangat bersyukur kami dapat kumpul pada hari ini dan kami bisa menyelesaikan kelas kami pada hari ini. Yes, Tuhan. Makasih. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu dosen, berkatilah Ibu dosen. Terima kasih Tuhan. Beliau berada, berkatilah dan pilih beliau. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu yang luar biasa. Amin. Lindungilah beliau manapun kakinya menginjak. Ya Yesus. Kalau dilindungi oleh pasukan malaikat. Yes, terima kasih Tuhan. Sehingga bisa menjadi berkat. Amin. Amin. Kami juga belajar hari ini tentang menjadi hamba. Persiapkanlah kami semua supaya Ya Yesus. hati kami bisa selalu rendah hati. Ya Tuhan. Dan kami bisa menjadi hamba bagi dan melayani banyak orang. Yes. Dan berkatilah kami semua di sini sehingga apapun yang kami dengar bisa kami gunakan untuk menjadi Amin. berkat. Amin. Dan berkatilah keluarga kami semua, Terima kasih. baik mereka dekat maupun mereka jauh. Berkatilah mereka, lindungilah mereka. Yes. Berilah kesehatan yang baik untuk mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita Dalam nama katakan Yesus. amin. Tuhan berkati sampai minggu depan ya. Oke. Sama-sama. Ada yang bawa pulpen nggak? Pinjem dong. Aduh. Ini ya? Ini bukan sih? Ini yang Pak. Mana kita punya? Ya, sama-sama. Oke. Ini apa sih tadi nih? Ada yang kecil-kecil aku lihat. Ada tangan-tangan kecil-kecil mana ya? Ini apa sih? Beda ya? Ini yang yang tantangan kayak gini ya Bu ya? Heeh. Ada nggak sih? Belum ada. Banyak. Sekalian deh.
Kita udah berapa kali ya pertemuannya? 9, 10 sama hari ini 11 Bu. Oh, ini belum di absen. Ini, ya, belum di absen. Ini sekalian deh. Yang pak nih masih banyak banget yang kurang nih. Hari Rabu kepotong terus. Oh, di jamnya Rabu ya Bu. Kegiatannya banyak banget, terus libur-libur lagi. Nah ya. Ini apa namanya yang udah nggak pakai kan? Udah Bu, udah pakai. Nah, rencana mau dibalik. Nggak, yang ini nih, yang ini. Ini kan dari kemarin salah ya, kalau nggak salah ya. Iya Bu. Kalau udah nggak pakai, buang aja kali. Iya, thank you. Heeh. Oke deh. Jangan lupa ya diisi ya. Nah. Oke, sayang. Aduh. Ini merek apa sih? Mike, Soundtech ya? merek lokal itu. Bagus nggak? Lumayan sih. 1,2. Ya. Satu biji. Dia dapat 2 mic sama 1 receiver. Receiver tuh maksudnya untuk? Receiver itu yang untuk ini, yang untuk ke PC-nya. Terus ini mic-nya 2. Jadi orang ngobrol, kedua orang ngobrol juga bisa. Bisa ya? Bisa. 1,2 ya? Ya. Jadi sama buat yang Ya, ini untuk nyolok ke PC-nya. Ya begitulah Ibu. Jadi enak ya kayak gitu ya? Ya, jalan. jadi ini jaraknya pun lumayan jauh. Ibu sampai ke ya sana pun masih bisa. Selagi tidak terhalang sinyalnya. Maksudnya kalau misalnya jauh, kalau masih ada tembok mungkin terputus-putus. Cuman ya kalau misalnya nggak ada penghalang kayak di lapangan itu masih bisa. Bisa ya? Ada yang orang coba di 100 meter kayak wow. Keren banget. Oke lah ya, lumayan ya. Not bad lah. Cukup murah di kelasnya. Oh gitu. Apa jenisnya apa? Apa ya? Ada serinya apa nggak? Ini Soundtech Go GO2 Plus. Kamu nanti WA aku dong. Oke, boleh. Apa namanya? Itu bisa masuk ke sound system nggak? Harusnya bisa karena dia pakai ada USB, ada yang jack. Ada yang jack juga. Ada yang jack juga. Ini lumayan lengkap. Ada yang dapat ininya. So, ini bisa disimpan di kantong, ini jadi mic-nya di sini. Itu bisa. Terus ya dijepit. Terus ini ada handphone. Terus ini yang ke kamera atau enggak ke mixer. Ini ada colokannya. Oh, kalau kamera yang DSLR masih bisa. Ini kalau cara yang sound system itu masih bisa. Cuman harus ada adapternya. Handphone bisa pakai yang ini. Ini. Jadi cukup lengkap. 1,2 ya worth it sih. Worth it juga. Iya boleh. Nanti aku bakal nomor Iya.